Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Saya ulangi lagi. Ini topiknya adalah konstruktor ya. Topik konstruktor. Di sini subjudulnya inisialisasi objek dengan konstruktor. Kalimat ini kalau dibaca semuanya yakin Anda akan bingung. Mari kita lihat melalui program, insya Allah bisa dipahami. Oke, ini adalah sebuah kelas. Kelas namanya tanggal. Ya, ini tiga ini deklarasi variabel atau atribut. Ya, deklarasi variabel atau atribut. Kemudian ini yang saya blok itu adalah konstruktor. Ya, jadi itu dia sama seperti metode, tapi nama metodenya sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau ditanya apa itu konstruktor, adalah sebuah metode yang nama metodenya sama dengan nama kelasnya. Ini kesimpulan pertama. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini program tesnya, ya. Pada saat baris ini dieksekusi, ya. Pada saat baris yang saya blok ini dieksekusi, itu adalah membuat, simak baik-baik, membuat objek baru. Bapak tadi di mana? Namanya tanggalku, ya. Namanya tanggalku. Membuat objek baru namanya tanggalku. Oke. Kemudian secara otomatis konstruktor dipanggil. Saya ulangi, pada saat objek baru dibuat namanya tanggalku dengan perintah new tadi, konstruktor secara otomatis dipanggil. Jadi program lompat ke konstruktor. Apa yang dilakukan di dalam konstruktor? Komputer melakukan ini. Memberi nilai tanggal dengan 1, bulan dengan 5, tahun 2007. Itulah yang disebut menginisialisasi objek dengan konstruktor. Atau memberi nilai objek dengan konstruktor. Oke. Kita lanjut. Kemudian kita cetak tanggalku titik tanggal, ya. Kita cetak di sini tanggalku titik tanggal, tanggalku titik bulan, tanggalku titik tahun. Berapa nilai tanggal? Jadi tanggal di sini adalah 1, bulan yang ini bulan 5, kemudian tahun 2007. Oke. Jadi ini yang pertama, konstruktor yang pertama. Ada pertanyaan? Sehingga nanti hasilnya yang di bawah nih ya. Kalau dicetak hasilnya yang di bawah. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, Ya, Pak. oke, saya lanjutkan. Ini percobaan T11, tapi langsung saya jelaskan. Konstruktor juga dapat diberi parameter, ya. Jadi ini adalah parameter, oke, atau istilah lain argumen. Argumennya berapa? Argumennya di sini ada 3. 1, saya zoom dulu, ya. 1, 2, 3. Argumennya ada 3. Oke. Konstruktornya seperti ini. Ini konstruktornya. Jelas? Yang tadi atribut sama. Oke, kemudian kita lihat program tesnya. Program tesnya, ya. Tanggalku new tanggal. Tapi ada nilai yang dikirim, yaitu 3/5/2007.
Ya. 3 itu nanti diterima oleh S tanggal di sini. 5 diterima oleh S bulan. Tahun diterima oleh tahun 2007 ya. 2007 diterima oleh S tahun. Kemudian tanggal sama dengan S tanggal, bulan sama dengan S bulan, tahun sama dengan S tahun. Ya. Kemudian dicetak tanggalku titik tanggal, tanggalku titik bulan, tanggalku titik tahun. Hasilnya berapa? Hasilnya 3 ya 3 5 2007. Ini model konstruktor yang kedua dengan parameter. Berapa jumlah parameternya, Pak? Atau argumennya? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 7. Saya tidak tahu batas paling banyak argumennya berapa. Ya. Yang penting ya saya yakin bisa banyak, 10 saya yakin masih bisa ya. Oke. Jumlah argumennya. Nah. Pertanyaan berikut, boleh enggak di dalam oh ya, ini kesimpulan masih sementara ya yang ini. Pertanyaan berikut, boleh nggak di dalam sebuah kelas, misalnya public kelas, coba ya, ada 2 konstruktor di dalamnya, void coba, kemudian void coba, tapi ini dengan parameter. Boleh, Pak. Boleh? Boleh. Boleh ya. Nah, yang penting jumlah parameternya berbeda atau tipe datanya berbeda. Ya. Tipe datanya berbeda. Saya buat lagi misalnya yang 1 misalnya. Tapi di sini string X itu boleh. Ya. Seperti itu boleh. Nanti ini akan ada materi lanjutan namanya enkapsulasi. Ya. Ini konstruktor ya, ingat ini konstruktor. Ini konstruktor. Ini kalau di enter jadinya gini kan? Ya. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ilustrasi dari alokasi memori pada konstruktor ya. Ini hanya ilustrasi. Misalnya kita buat objeknya hari ini ya, nama objeknya hari ini. Kemudian memori mengalokasikan 3. Karena ini ada 3 nilai yang dikirim. Ya, 3 5 2007, maka memori disediakan tempat 3. Ya. Kemudian nanti masing-masing diisi 3 5 2007. Oke. Kemudian contoh lain, integer X dan integer Y. Kalau kita deklarasikan dan inisialisasi 2 variabel, memori akan menyediakan tempat, komputer akan menyediakan tempat seperti ini. Ya, tapi kalau dengan objek, ya bedanya di mana? Memori akan lebih hemat. Tanggal S sama dengan new tanggal 1/3/2007. Ya. Kemudian tanggal T itu sama dengan S. Ya, boleh bisa seperti ini. T sama dengan S. Artinya apa? Karena kedua-duanya berasal dari kelas tanggal. Oke, kemudian S dan T merujuk kepada satu tempat. Karena apa? Isinya sama. Oke. Pada saat T berubah 46/2007, maka barulah komputer menyediakan 2 tempat sekaligus. Ya. 1/3/2007, 46/2007. Ini istilahnya reassign, membuat 2 variabel menunjuk ke 2 objek yang berbeda. Ya. Ini kalau new tanggal dan nilainya dirubah. Ya. Sampai sini bisa paham? Ada pertanyaan sampai di situ? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikut.